Entuk sarung, mau ya? Barangkali tahun depan Jumatan, ora guyon-guyon, dapat sarung. Mau ya? Barangkali tahun depan Jumatan, enggak, cuma gurau, kata Gus Ikdam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, inda zikri salihin tanzilur rahmah. Ketika orang-orang soleh dikenang, maka akan menurunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga bersamaan dengan turunnya rahmat Allah ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita dilimpah ruahkan dan kita semua selamat sukses dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, selalu ada yang menarik dalam pengajian Gus Ikdam, baik di markas Majelis Taklim Sabilu Taubah Asuhan Kiai Haji Muhammad Ikdam Khalid atau Gus Ikdam maupun di tempat lain. Kali ini cerita menarik ini datang dari jamaah non-muslim Gus Ikdam, yaitu Kristen Protestan. Meski berbeda agama dengan sang penceramah, ternyata pria bernama Martin ini ngefans banget sama Gus Ikdam dan sudah lama sekali ngefannya. Biasanya dia berjumpa hanya melalui media sosial, tetapi kali ini Martin bisa berhadapan langsung, bahkan bisa berdialog. Gus Ikdam menanyakan nama yang bersangkutan, agamanya, kemudian menanyakan kenapa bisa datang sebagai warga non-muslim ke pengajiannya. Gus Ikdam berkata, "Kenapa kok bisa datang ke pengajian kita ini?" Martin menjawab, "Sudah lama banget saya ngefan sama Mas Ikdam." Gus Ikdam berkata, "Oke Mas Ikdam, bolo kentel awake dhewe kan bolo ngopi," kata Gus Ikdam yang dipanggil Mas Ikdam oleh Martin ini. Gus Ikdam bertanya lagi, "Kenapa ngefan?" "Sering lihat YouTube dan TikTok. Mas Ikdam itu bisa menginspirasi dan mengayomi anak-anak muda," jawab Martin. "Wah, sirahe gede, kepalanya besar, kata Gus Ikdam yang maksudnya dirinya bisa-bisa besar kepala dipuji oleh Martin. "Mas Martin, duduk di sini jam berapa?" tanya Gus Ikdam. "Dari tadi jam 7 sore, jawab Martin. Suami ning lilalir boyo ini menambahi, "Iki loh Kristen Protestan naik ngaji, kamu yang muslim bagaimana? Ngenteni jam 7 loh, ngerungokke sholawatan cah-cah." Yang artinya ini loh, agama Kristen Protestan saja masih mengaji, kamu yang muslim bagaimana? Menunggu jam 7 loh, mendengarkan sholawatan anak-anak, kata Gus Ikdam. Karena penasaran, Gus Ikdam kemudian menanyakan perihal pendapat Martin. "Bagaimana komentar jenengan tentang pengajian malam ini?" Ujar Guse pada garangan ini. "Luar biasa, seneng banget," kata Martin. Saat di tengah-tengah lautan manusia, Martin mengaku terharu banget apalagi bisa bertemu langsung Mas Ikdam. Menjawab keinginan Martin agar bisa dekat dengan Gus Ikdam ini, Gus Ikdam mempersilahkan untuk bertemu lagi. Usai pengajian di mobilnya, Gus Ikdam meminta petugas untuk membantunya mencarikan jalan agar Martin bisa bertemu. Yang menarik dari Gus Ikdam di mata seorang Martin yang beragama Kristen ini adalah dari sisi usia yang masih muda banget dan ceramahnya juga bagus banget. Pria yang belum menikah ini diajak untuk main ke markas ST Sabilu Taubah serta diminta menghadiri pengajian Senin malam
lantaran banyak saudara non-muslim yang datang berkumpul jadi satu. Malam Selasa main ke rumah saya, Hindu banyak, Buddha, Kristen banyak, Islam KTP meleduk banyak sekali. Garangan-garangan kui malam Selasa ya. Kalau malam Jumat kita simtuduror, pakai baju putih semua. Mayoritas Islam yang datang. Kalau datang Senin malam ya Martin, kata Gus Ikdam. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, selanjutnya Gus Ikdam memberikan kenangan kepada Martin sejumlah uang serta sarung. Dengan guyonan bertanya jika diberi sarung akan digunakan apa. Kata Martin akan digunakan sebagai kenangan. Entuk sarung, mau ya? Barangkali tahun depan Jumatan. Ora guyon-guyon. Dapat sarung, mau ya? Barangkali tahun depan Jumatan. Enggak, cuma gurau, kata Gus Ikdam dengan bercanda. Jamaah channel cerita pesantren yang dirahmati Allah, demikianlah cerita tentang Gus Ikdam yang jamaahnya jutaan bahkan dari non-muslim. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kehidupan agama kita di dunia maupun akhirat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share, bagikan karena cerita ini sangat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.